Ingatkah kawan kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatkah kawan kita pernah berpeluh cacian digerayangi dan digeliati kesepian, walaupun sejenak nafas tadi beban untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Episode 7 itu Upland yang mengkhianati. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu Pak Agus nih Pak. Karena susah banget ketemu Pak Agus. Sesi kemarin Pak Agus udah nonton belum? Yang terakhir saya tonton Pak Pur. Jangan-jangan karena nonton yang terakhir itu justru membuat Pak Agus datang ke Sinergi TV. Karena Bapak Ibu Mitra TSI, orang satu ini luar biasa. Jadi mengundang itu saya dari tahun 2007 kalau nggak salah. Baru sekarang hadir. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah. Masih di TSI Pak Agus? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Masih di TSI Pak? Masih Pak Pur. Masih di TSI. Itu kalau pas nonton Pak Dasep kemarin, Ya. ya, episode 7 itu Upland yang mengkhianati. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Bisa sampai dikasih judul sama teman-teman Sinergi TV, Ya. Upland dikhianati. Kalau Pak Dasep itu mungkin awalnya ngerasa ya Pak. Ceritanya gimana tuh? Ya. Tentang masalah kita barangkali pernah merasa dikhianati, Pak Pur ya. Ya, itu kan sebuah cara berpikir, ya, sebuah sikap mental yang tiap orang, termasuk saya pribadi Pak Pur, itu merasa demikian dalam hidup ini. Gitu ya. Kadang kita sendiri bagaimana untuk bisa menaklukkan rasa takut. Bahasanya mungkin lebih bukan menaklukkan ya, memanage rasa takut yang kita Memanage miliki rasa takut. ya. Gitu. Kadang itu perubahan bisa terjadi dalam dirinya sendiri atau perlu perantara dari luar. Perantara dari luar ya. Nah artinya kan Pak Dasep itu waktu itu ceritanya ya, kalau Bapak Ibu mau lihat cek nonton lagi, itu pada saat mau presentasi udah janjian, udah ngumpul orang. Ya. Ini saya curiga, tapi saya nggak nanya sama Pak Dasep sih, lupa. Saya mau nanya sekarang sama Pak Agus aja. Itu Pak Agus menyengaja atau gimana sih Pak? Ya itu memang ada unsur kesengajaan Pak Pur ya. Sudah kuduga Pak. Ada unsur kesengajaan. Nah apa yang membuat Pak Agus menggerakkan untuk menyengaja seperti itu?
Kan dari sangat awal- beresiko, Pak. Dari awal kita bertemu dengan Pak Dasep ya, bagaimana proses beliau untuk bisa menerima peluang bisnis ini, lalu bagaimana beliau dalam prosesnya hampir 6 bulan lebih Pak Pur ya. 6 bulan lebih Pak ya. Dasep itu ya, saya kira beliau adalah sosok yang sangat pembelajar ya. Nah, ada waktu-waktu atau ada momen di mana kita punya perasaan bahwa beliau itu sebenarnya kapasitasnya sudah sangat memadai ya, sudah sangat cukup ya. Nah, tapi pengalaman dari diri kita sendiri gitu ya, kadang-kadang kita memang berat untuk melampaui dari kapasitas yang kita miliki. Nah, di momen ataupun di saat dimana saya kira itu sudah tepat kalau untuk ukuran saya begitu ya. Itu kan ada acara presentasi nih Pak Pur. Ya, pada saat itu ada acara presentasi, kata Pak Dasep itu ada presentasinya udah ngundang orang dan lumayan banyak juga. Nah, tapi kemudian dikontak Pak Agus kemudian nggak ada, miss call nggak ada gitu. Iya. Itu ya tepatnya di daerah Marga Cinta ya Pak Pur ya. Marga Cinta kita sudah siapkan, mungkin teman-teman panitia sudah siapkan undangan ya, para tokoh masyarakat dan lain sebagainya sudah berkumpul. Di mana waktu itu memang kita dengan Pak Dasep sudah janjian, sudah fix, kita sudah setting acaranya begitu. Di mana kita waktu berangkat kan berbeda ya. Saya dari kantor, beliau saya lupa dari mana waktu berangkat. Itu semacam tiba-tiba inspirasi itu muncul di perjalanan, Pak. Inspirasi Bahwa beliau sudah saatnya, saya bilang ya, beliau sudah saatnya beliau untuk menggenggam mimpi beliau, karena dalam ukuran saya knowledge beliau sudah dapat ya. Lalu bagaimana untuk mengelola juga audiens beliau dengan 6 bulan lebih ya Pak Pur ya, beliau ikut ya. Saatnya beliau harus siap menurut saya begitu ya, menghadapi ketakutannya yang dalam tanda petik. Kita juga dulu ngalamin. Kan beresiko kemudian pada saya merasa bahwa ini impostor ya, udah didukung, mana apa yang ngedukung malah enggak. Pak Agus kepikiran untuk resiko itu? Iya Pak, resiko jelas bakal ada dan harus kita ambil ya. Terlepas itu nanti akan berdampak positif atau negatif, tapi pada akhirnya gitu ya, seseorang akan menyadari bahwa garis itu harus dilewati gitu ya. Nah, mungkin di tahap-tahap awal ya pasca kejadian itu ya, kita merasakan memang hubungan juga agak sedikit terganggu ya dengan Pak Dasep. Nah, itu yang dikatakan dengan risiko resiko tadi itu ya. bagian resiko. Dan insya Allah dan saya yakinlah seorang Pak Dasep begitu ya hari ini bahwa memang beliau sudah sangat layak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana membukakan pintu, walaupun mungkin itu sangat menyakitkan di waktu itu ya. Dan kenyataannya dalam kehidupan kita kan kita terus akan dihadapkan seperti itu. Ya, perasaan takut ya, lalu perasaan kadang-kadang kita ini tidak percaya diri ya. Caranya dengan apa ya, ini juga pengalaman hidup ya. Caranya dengan kita hari hadapi itu. Ya, hadapi itu. Gitu. Ketika kita ada dalam satu border atau garis yang betul-betul ada orang yang mungkin mentor kita, guru kita yang tahu kemampuan kita, kemudian kitanya sendiri yang tidak yakin, maka itu perlu dijongklokin ibaratnya ya Pak Agus ya. Nah Pak Agus ini dalam rangka menjongklokin bahwa lu udah punya skillnya, kan ada 3 ya Pak kalau di people development itu adalah yang pertama pengetahuannya Pak Dasep sudah punya, skillnya Pak Dasep sudah punya, attitude-nya Pak Dasep sudah punya as a leaders, dalam artian Pak Dasep saat itu udah sampai level UM, GM, SM? GM Pak. GM ya, artinya GM itu Pak Agus sudah merasa yakin bahwa untuk level GM untuk mau ke SM itu udah bisa ya, karena dia udah 6 bulan juga dan akhirnya dijongklokan. Itu saya meyakini bahwa siapapun ya termasuk ini yang menjadi pemahaman saya bahwa kita akan dihadapkan nanti dalam border tadi ya, ada trouble ya, trouble at the border itu. Dimungkinkan kan ada 2 karakteristik orang Pak Pur yang saya tahu ya. Di mana tatkala kita menghadapi permasalahan itu, dia akan quit, dia akan mundur, mungkin dia akan cari peluang yang lebih aman atau nyaman ya. Yang keduanya, orang ada yang push through, dia mau untuk melanjutkan, dia mau untuk maju. Yang ada kalanya itu bukan hanya kemampuan dari diri kita sendiri, kita butuh ruang gitu ya, kita akan butuh orang di sekelilingnya yang kadang kita harus dipaksa oleh lingkungan untuk dia maju. Kita hanya melakukan sisi yang menurut kita atau saya sendiri waktu itu ya, penting bahwa
ngajongklokeun pada saat itu, Yes. gitu ya. Pada saat itu Pada konteksnya saat itu, tepat ya untuk Joko. Iya, itu seni bagian dari kepemimpinan lah, juga pengalaman dari kehidupan ya. Seni kolam buaya, pada akhirnya dia harus bertarung dengan para buaya dan harus nyebrang. Seni kolam buaya menarik kalau seni kolam buaya itu mungkin dari Bapak Ibu Mitra TSI juga ada yang belum mengenal bahwa ada satu perumpamaan ketika kita ini kan kalau ngambil buaya itu berarti reptilian ya Pak ya. Ya. Yang sependek ingat saya, silakan Pak sambil diminum kopi Oke. atau sambil Siap. menikmati produknya Terima kasih, TSI ya. Artinya bahwa di dalam diri manusia juga ada reptilian di brain kita ya Pak ya. Ada yang dia ada berapa F itu, ada mulai dari fight, freeze, diem, atau flight kalau kabur gitu kan, atau fuck atau reproduksi, atau food, makanan. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan daripada reptilian. Nah, kita beroperasi pada saat itu bisa bertahan, bisa juga kabur, bisa juga melawan. Hanya kemudian karena kita juga di otak kita ada mammalian's brain atau kasih sayang. Nah, apa yang dilakukan Pak Agus ini adalah membuat Pak Dasep untuk melawan, tapi dengan sepenuh kasih sayang. Pak Agus yakin bahwa dia punya kemampuan potensi itu. Ya. Insyaallah. Well, alhamdulillah ini terklarifikasi bahwa bukan pengkhianatan, bukan impostor ya, tapi semata-mata karena memang ingin menumbuhkan, memfasilitasi seorang downline sehingga menjadi bertumbuh dan akhirnya Pak Dasep sampai level presidir seperti halnya Bapak. Iya. Dan Bapak itu adalah juga seorang presidir yang meniti karir. Awalnya mungkin ada Bapak Ibu Mitra TSI yang belum kenal Pak Agus di mana sih mulainya gitu kan, punya latar belakang apa, dan pada saat gabung dengan TSI ceritanya gimana, boleh diceritain nggak Pak? Oke. Saya gabung di TSI ya Pak Pur. Awalnya saya memang tidak langsung terjun di jaringan ya. Atau hari ini kita mengenal dengan istilah member atau mitra ya. Saya didesak oleh satu keadaan yang menurut saya waktu itu saya tidak punya alternatif. Yeah. Saya harus punya pekerjaan, kayaknya punya saya tanggung jawab ya. Nah sampai akhirnya saya datang ke PT Tidaya untuk melamar pekerjaan ya. Alhamdulillah waktu itu momennya atau rezekinya bagi saya. Saya dapat kabar bahwa Tridaya baru membangun satu sistem ya, support system, ada Sinergi Institute. Dan Allah berikan kesempatan hingga saya diterima waktu itu ya. Iya. Nah, saya diterima hingga membantu di Sinergi Institute dalam menyelenggarakan berbagai acara berkaitan dengan masalah peluang usaha, tentang pendidikan pengembangan diri. Ya di situ Pak Pur, alhamdulillah itu banyak membuka ya cara berpikir saya, membuka hati saya, bahkan mungkin obat ya dari sekian juga ketakutan sebenarnya ya yang kita pernah miliki, saya dapatkan di situ dan akhirnya di bulan Juni tepatnya Pak Pur ya, bulan Juni saya putuskan untuk saya bergabung dengan PT Tidaya ya, jadi member. Menarik, saya tadi mendengar kata Pak Agus mengatakan obat dari ketakutan. Apa yang Bapak takuti waktu itu? Iya. Kenapa lamar ke TSI itu jadi pegawai TSI bukannya langsung jadi members gitu Pak? Oke, saya pernah saya sempat ada mental block ya Pak Pur dengan satu bisnis ya, dengan mempergunakan sistem direct selling, multi level marketing ya. Seperti pada umumnya mental block. Seperti pada umumnya benar. Begitu juga ya. Dan mental block itu adalah Kaitannya dengan di mana kita untuk menggapai apa yang kita idam-idamkan, kita impikan, sukses dalam bahasa lainnya gitu ya. Kadang kita di tengah perjalanan, dan itu saya pribadi ya, terpelanting yang memang cukup dalam ya di bisnis seperti itu gitu ya. terpelanting cukup dalam itu Artinya menanggung beban. Kalau saya sendiri melihatnya di bisnis seperti network marketing itu beban yang berat kalau menurut saya bukan hanya material Pak Pur ya. ya. Ini menyangkut beban moral, beban psikologis gitu ya. Karena kita akan melibatkan banyak orang di bisnis seperti itu nih Pak Pur, gitu ya. People business, Yes, bisnis manusia. gitu. Dan itu akan panjang kalau kaitannya sangkutannya dengan orang begitu ya. Dan apa hubungannya punya mental block dengan apa yang tadi Pak Agus sampaikan terkait dengan bertanggung jawab sama orang? Iya. So what? Jadi tatkala kita, atau saya pribadi yang saya lakukan ya, menjalankan sebuah bisnis, bagaimana keyakinan kita untuk mentransfer ya, mendelivery apa yang menjadi keyakinan kita, dan itu banyak akhirnya diikuti oleh rekan-rekan mitra-mitra kita ya di jaringan kita sendiri. Nah, satu ketika apa yang hari ini
kita jalankan misalnya, ya itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Dan itu pernah terjadi pada saya. Saya menanggung beban utang yang cukup besar, lalu saya pun menanggung semacam beban janji ya terhadap mitra-mitra kita, bahwa ini adalah bisnis yang menjanjikan, yang menghantarkan kita pada kesuksesan, kan seperti itulah misalnya. Dan itu efeknya panjang, Pak Pur. Efeknya panjang, gitu ya. Kita bisa malah jadi kehilangan tadi kepercayaan diri. Kita sudah melibatkan orang dalam permasalahan, ya. Itulah yang membuat tadi mungkin kita juga punya mental block, ya. Kapok ikutan bisnis yang gitu lagi mah, gitu ya. Itu sempat, Pak Pur. Dan kaitannya dengan keluarga itu juga sama. Oh iya, keluarga otomatis gerbong yang lebih dulu kita bawa ya. Ada kita punya istri, kita punya anak, begitu ya. Jadi mengukur terhadap orang lain sama juga adalah dengan saya mengukur pada dari keluarga saya sendiri. Lihat istri saya, lihat anak-anak saya membayangkan nggak begitu jauh juga dengan teman-teman, begitu Pak Pur. Itu yang menjadi bebannya semakin berat gitu. Ini obrolan ini sekaligus menguatkan saya, merasa penasaran saya, kenapa Pak Agus masuk ngelamar TSI itu jadi karyawan, bukan jadi seorang pemain network marketing, dan ternyata memang itu ada semacam trauma. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di mana titik di mana pada saat Pak Agus merasakan sebagai seorang lecturer, membuka acara di sebuah support system, datanglah member ke sini ke Bandung, kantor Bandung, kemudian Pak Agus membuka, dan Pak Agus ini seorang MC, membuka acara, menghantarkan Pak Firman juga ya. Nah pada saat itu nih, apa yang membuat trigger kemudian Pak Agus berpindah jadi seorang member TSI saat itu? Ya, saya meyakini begini Pak Pur. Sesuatu yang terjadi ya, itu adalah kalau bahasa manusia seolah itu adalah sekonyong-konyong. Saya meyakini itu enggak ya. Tidak mungkin Tuhan ya, tidak mungkin Allah memberikan saya satu jalan, dan di jalan itu saya sempat terpelanting gitu ya. Itu tidak ada nilai kebaikan. Kalau saya sendiri pernah terjatuh di satu bisnis yang berbasis direct selling ya, multi level marketing, sampai punya mental block gitu ya. Apa dibalik maksud ini semua? Saya kok tidak punya motivasi, tidak punya niatan bagaimana membawa orang gitu ya, menjadi kesusahan, terjerumus di dalam kesulitan. Kan kita tidak memiliki itu semua gitu. Tapi kenapa? Nah begitu. Lalu akhirnya dari sikap itu saya lebih private ya, lebih daripada nyandak nusanes orang lain ya. Bisnis sendiri aja dulu. Nah itu sempat kita mengambil satu langkah seperti itu Pak Pur. Namun dalam perjalanannya begitu ya, setelah kita pun di sini bagaimana banyak rekan-rekan, mitra-mitra ya, masyarakat luas ya, yang jauh datang ke Bandung ya, di PT Tridaya, di Sinergi Institute, ingin tahu kebaikan produk kita, ingin tahu tentang peluang bisnis kita gitu ya, dengan tatapan yang berbinar gitu ya, dengan semangat yang luar biasa gitu ya. Nah ini mengingatkan masa lalu kita juga demikian gitu ya. Nah, di situ saya berpikir ya, apa yang salah dengan bisnis direct selling multi level marketing? Waktu itu, gitu ya. Apakah apa yang saya alami itu akan kita generalisir bahwa semua bisnis direct selling multi level marketing itu adalah satu sistem yang salah, yang keliru? Something, apakah ada di saya nih yang permasalahannya? Kita review, gitu ya. Ternyata banyak hal-hal yang ternyata itu ada di saya problemnya, bukan di model bisnisnya ya. Kalau model bisnisnya kan cukup gampang lah ya, mana yang benar sesuai dengan regulasi, katakan ya, mana yang enggak, itu gampang lah ya untuk teknologi hari ini bisa diakses. Tetapi yang paling mendasar sebenarnya adalah B-nya, pada diri kita sendiri. Nah saya menyadari waktu itu, waktu masih menjalankan di sistem yang sama, saya masih terbawa emosi, bukan berbicaranya knowledge, bukan bicara pengetahuan, begitu ya. Nah wajar saja hingga pada akhirnya saya banyak gaspol gitu, kita gas ya, lupa rem Pak Pur gitu ya. Nah belajar dari itu semua, saya coba waktu masih jadi staf di TSI ya Pak Pur. Kalau tentang produk kita sudah tidak ragukan lagi, kalau kita jadi sendiri belum terputus ya untuk mengkonsumsi produk tersebut. Berbicara tentang masalah sistemnya, peluang usahanya, saya pelajari dengan baik. Ini suatu sistem yang luar biasa menurut saya. Tinggal kembali lagi, saya bisa enggak gitu ya, memperbaiki di mana untuk start yang hari ini gitu ya. Saya memiliki modal yang cukup.
cara berpikir yang cukup, gitu ya. Kedua, cara bertindak saya yang cukup, hingga saya bisa mengolah bisnis ini dengan baik. Kalau saya bisa mengolah bisnis dengan baik, tentunya di bisnis direct selling, saya akan memberikan juga kemanfaatan yang banyak buat teman-teman. Sebaliknya, kalau saya seperti yang sebelumnya ya, saya salah mengolah bisnis ini, presiden buruk ini akan terjadi juga, bahwa saya akan membawa banyak orang kepada kesulitan tadi itu ya, Pak. Jadi dari yang saya dengarkan itu berarti bukan tentang pada akhirnya akan mengkoreksi tentang B-nya, tapi tentang cara berpikirnya, frame-nya. Nah, layar berpikir Pak Agus lah yang kemudian mengubah bahwa oh ternyata ketika ini dilakukan bisa jadi apa yang saya pandang, bukan tentang diri saya, bukan tentang perusahaan, tapi tentang apa yang saya pandang. Yang kemudian Pak Agus menemukan satu titik di mana kalau saya bergabung justru memberikan kemanfaatan yang semakin banyak. Dan pemicu itulah yang membuat kemudian Pak Agus memutus jadi karyawan dan kemudian bergabung. Dan pertanyaan saya selanjutnya ngejarnya adalah Pak Agus tadi nggak nol, tapi punya skill, knowledge dan juga attitude yang beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih emosional dan segala macamnya. Artinya ini membuat sesuatu yang berbeda dong yang Pak Agus lakukan dibanding yang dulu. Dan itu akan berdampak pada percepatan mungkin. Berapa lama Pak Agus mencapai dari begitu gabung bulan tahun berapa Pak? Bergabung di bulan Juni 2015 ya. Juni 2015. Oke. Nah tadi kita sedikit flashback ya. Mental block saya juga ini kaitannya juga kendala yang pertama kali tatkala punya niatan lagi bergabung. Justru kendalanya itu datang dari keluarga ya Pak Pur. Dari istri ya, dari anak-anak, bahkan maaf sampai masih terngiang. Gitu ya. Apa persisnya kata-katanya kalau boleh tahu? Apa yang dikatakan keluarga ke Bapak? Rek itu deh bah. Rek gitu wae. Iya, nah nunggus ge. Betul ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan karena kita pun sama memiliki sikap mental seperti itu sebelumnya. Namun tadi kan bahwa ya kehidupan ini adalah pembelajaran. Ya. Nah, itu pun yang coba kita transfer ke istri dan keluarga saya waktu itu. Saya sangat menghormati ya, tidak instan menerima dan lain sebagainya, di mana kita sendiri kan berproses ya, cara pandang kita berubah. Hingga saya waktu itu coba bergening ya dengan keluarga saya dengan memberikan limit, berikan batas. Kalau keluarga ya berikan restu, dorongan, dukungan gitu ya. Saya pastikan 4 bulan saya minta waktu, saya bilang begitu. Oh, artinya ini sebelum Bapak memutuskan untuk bergabung itu konsolidasi dulu dengan keluarga, dengan istri, bahwa saya akan berhenti dari TSI dan akan menjadi bagian daripada members dan berikan saya waktu 4 bulan. Dan waktu itu kemudian setelah bergabung berapa lama Bapak mencapai posisi yang apakah jadi 4 bulan, lebih dari 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, Pak? Ya, alhamdulillah ya, dari yang kita targetkan waktu 4 bulan ya, waktu itu saya dapatkan 2 bulan untuk director Pak Pur. Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang ketika kita membekali dengan keilmuan, dengan semangat, dengan passion, dengan tidak gugurnya mental block, prasangka, praduga dan melakukan sesuatu yang nanti saya akan tanyakan apa sesuatu itu, mencapai posisi director 4 bulan. Mungkin kalau saat sekarang sudah banyak yang mencapai posisi director 1 bulan 2 bulan langsung director juga ya, karena pencapaian itu sendiri kan bisa dicapai dengan berbagai hal, kalau padat modal segala macam. Namun apa yang dilakukan Pak Agus yang membuat itu accelerate dalam 4 bulan menjadi director? Kalau boleh Bapak Ibu Mitra TSI tahu. Saya punya satu pemahaman begini Pak Pur. Sebelum kita melakukan sesuatu begitu ya, kita harus mengukur daripada kapasitas kita, gitu ya. Berapa kekuatan energi yang kita miliki ya, untuk mencapai sesuatu. Dan saya tahu banget waktu itu kapasitas yang saya miliki. Tidak mungkin saya menempuh satu perjalanan ya dengan waktu yang relatif cukup lama. Karena ini gerbong yang belakang tadi Pak Pur. Nah, itu akhirnya itu saya kira sangat penting ya dalam situasi saya seperti itu begitu ya. Maka kita tentukan berapa lama waktu yang kita capai gitu ya. Lalu targetnya apa. Selanjutnya yang terpenting dari waktu yang kita tentukan, dari target yang ingin kita raih, sebenarnya poin pentingnya adalah satuan pekerjaan apa ya yang harus kita lakukan dari waktu yang terbatas yang sudah kita tentukan, dari target yang sudah kita tentukan, untuk kita bisa meraih ke situ. Jadi Bapak punya pandangan 4 bulan pokoknya sampai director, dari situ kemudian Bapak breakdown lagi apa hal yang penting yang dilakukan dari
langkah-langkahnya Betul. ya, spesifiknya ya. Jadi semakin detail begitu ya maksud saya sampai bisa kita rinci sampai satuan program hariannya. Satuan program Ya, harian. tentu itu lebih presisi ya. Jadi tingkat untuk sampai meleset begitu ya secara teori itu kecil gitu Pak Pur. Contohnya Pak yang spesifik aja behavior atau perilaku yang Bapak lakukan hari demi harinya supaya Bapak Ibu Mitra TSI lebih tergambar secara indrawi. Apa yang Bapak lakukan di hari pertama Bapak menjadi members Oke. Ya. dan kemudian hari-hari berikutnya apa saja rencana Bapak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya, rekan-rekan mitra-mitra TSI juga secara keseluruhan secara umum ya yang sudah paham dan mengerti tentang bagaimana menjalankan bisnis kita gitu ya. Itu ada 3S ya. 3S, Itu barangnya cukup familiar lah. Ya, kan ada juga yang belum Oke. familiar. Itu pertama aktivitas yang kita lakukan adalah selling ya, S yang Ya, pertama. karena kita bisnisnya direct selling ya ada selling. Oke, selling ya. Itu kan lebih ke omset Pak Pur ya. Yes. Bagaimana kita menyebarluaskan produk ini dan melahirkan omset yang banyak, itu S yang pertama. Apa persisnya bicara masalah selling yang Pak Agus lakukan di hari-hari pertama awal-awal pada saat member TSI? Ya kita membuat list itu penting. Oke, saya dan ini sering juga disampaikan mungkin bagi teman-teman bagian daripada ada yang ngikuti duplikasinya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita hari ini merasa barangkali saya harus memasarkan kemana, ya kita harus menjual kemana. Ah, Ya. Jadi bisa diikuti dengan tip yang sederhana ini ya. Ya. Kita coba list ya, bikin daftar nama Ya. teman-teman kita yang merokok. Oke. Yang ternyata Pak Pur ya, setelah saya lakukan dan mungkin juga banyak teman-teman ya mitra-mitra kita lakukan. Ya. Kalau kita beri waktu misalnya 1 menit aja lah 60 detik ya. Ya. Itu 50 lebih Ngaber-ngaber. Pak Pur. Iya. Referensi Orang-orang teman-teman yang merokok, mengkonsumsi betul. produk kita ya. Iya, temannya di kantor ya, teman sekolah, teman dia bermain. Ternyata kalau kita ngomong marketnya mana, tuh segitu aja udah banyak banget. Itu aja deh Oh, awalnya. itu. Hanya kemudian ketika kita tahu, tapi kemudian eksekusinya yang mungkin ya. Nah, pada saat itu Pak Agus langsung mengeksekusi, menawarkan, menjual. direct Betul. selling. Nah, dari list nama-nama yang sudah kita miliki, memang banyak yang sudah dilakukan, tapi berikutnya memang banyak juga kalau hanya tingkat eksekusinya ya. Iya, Oke. iya, Kita harus komitmen tadi kembali ya iya. kepada target kita, waktu kita, target impian kita. Nah, kita konsekuen dengan itu harus dieksekusi. Dari list nanti kita biasanya saya sendiri Pak Pur ya, kita coba kontak. Bisa saja listnya itu kita buat daftar ulang. Oke. Karena ternyata yang poin 2 pasti kontak belum nyambung. Yes. Oke ya. Bikin lagi daftar tuh. Ini belum nyambung Oke, untuk sampai akhirnya kita memiliki daftar harian yang harus kita temui. Oke. Itu oke, Pak. Oke. Ini adalah potensial yang tadinya ditawarin, diangkat teleponnya, mau ketemu dan mau mendengar kita, Yes, akhirnya tentu. dapatlah potensi harian itu ya. Tuh. Dari perilaku atau attitude-nya saja ya, tatkala ngangkat telepon itu sudah welcome, menerima, Pak. welcome. Begitu ya. Dan selanjutnya kan bagaimana kita mengelola peluang itu Pak Pur. Dan itu kira-kira di awal-awal ada berapa orang tuh Pak yang Bapak berhasil kontak sebagai konsumen untuk ditawarkan produknya? Iya, dari balik lagi dari latar belakang saya tadi kata istilah seorang Sunda mah rada bau ya Pak Pur ya. Karena kita juga tadi pernah di Iya. direct selling dan Iya, mengalami iya. hal itu. Kita waktu itu dari list kita punya kurang lebih sekitar 60 ya. Dari 60 Namun, list itu yang 60 berhasil nama ya. dikontak dan Itu baru loh Pak. Baru bukan dari daftar teman-teman ya yang bukan penutur belum lama jaringan. tapi Ya. memang betul-betul Bapak dalam waktu yang 1-2 tahun ke belakang lah ya yang dari Ya. sebelum Nah, bergabung itu. Ini penting juga bagi teman-teman ya. Artinya kalau kita ngomong di produk ya seperti kita gitu, Ya. gitu ya. Potensial ya. Artinya Iya. kita jangan dikurung ini sulit Iya, lah. iya. Artinya seperti saya yang latar belakang juga ya, Dengan bisnis pondok hubungannya- lengkah gitu ya. Betul gitu ya. Kita masih dapatkan nama-nama yang baru begitu ya. Apalagi kalau ininya kita masih punya silaturahim teman SD, Oh, SMP, iya. SMA, kuliah dan Nah, segala seperti macam. itu Pak. Seperti itu ya. Oke. Itu 20 orang lah ya, alhamdulillah ya. Dari 60 itu 20 orang. 20 orang Pak. Yang artinya kita sudah bisa berkomunikasi bahkan akhirnya kita bisa bertemu lah ya. 20 namanya 30%-an ya. Alhamdulillah ya. Dari 30% itu dari 20 orang itu yang berhasil terhantarkan produknya semua 20-20-nya. Oh enggak. Enggak, dari 20 itu berapa? Enggak. Dan seperti Ah. kita ketahui juga ya, Ya, artinya di produk kita kan Ya, ya. bahasa lainnya kita memang nabrak mainstream ya. Oke, Ya. itu kan Ya. sangat challenging bagi kita Ya, ya. ya. Tetapi ya salah satu mental yang harus kita miliki ya, di mana tidak mungkin loh ya, sebaik apapun produknya, Ya. semua orang itu akan nerima. Ya, Ya, itu aja. Produk tidak diciptakan untuk seisi Yes. bumi ya. Tapi yang pasti
tidak mungkin semua orang juga nolak dong. Yes. Jadi nggak perlu baperan, itu satu mentalnya. Yes. So dalam selling ini nggak perlu baperan. Nggak perlu baperan. Karena ditolak itu adalah pupuk dan ditolak itu adalah sesuatu yang justru bekal kita untuk dari 60 dapat 20, dari 20 juga diskusi lagi ada beberapa, tapi itulah yang membuat Pak Agus membuktikan bahwa ini produk ada marketnya. Yang poin penting menurut saya ya, yang perlu kita miliki pertama ya, sebelum orang lain kan kita memiliki keyakinan atas produk kita. Yes. Yang kedua, kita sebelum bagaimana mempresentasikan gitu ya, memperkenalkan produk kita. Kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan, maka yang kedua kita nggak ada yang rugi sedikit pun. Kita untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain itu siapkan sikap mental seperti itu ya. Oke. Nah, begitu. Jadi pada akhirnya hakikatnya bukan kita yang menggerakkan hati seseorang, pikiran seseorang gitu ya. Tapi akhirnya dengan niat baik itu gitu ya, apapun yang kita dapatkan tentu akan bernilai dalam tanda petik kebaikan gitu aja. Oke. Artinya bisa jadi kita kegeeran bahwa dengan atas upaya kita orang mau gitu. Ternyata enggak juga tuh, orang bisa mau bukan karena kita tapi memang karena sudah waktunya untuk ketemu kita. Artinya itu yang Pak Agus yakini yang menjadi bekal pantesan direct sellingnya juga kencang di awal-awal Pak Agus. Dan dari situ kemudian setelah selling apa Pak? S yang kedua. Ya, S yang kedua adalah sponsoring ya Pak Pur ya. Oke. Dari semakin banyaknya masyarakat yang bisa mengenal produk kita, kita nanti bisa bikin list baru lagi, ya. List baru lagi. Ada yang hanya sebatas coba-coba Pak Pur. Loh, ini bukan yang dari 20 ini yang pada saat sponsor. Iya, nanti ada dari yang 20 ya, saya lupa persisnya ya. Ternyata lebih dari setengahnya lah, berarti lebih dari 10 orang ya. Yang ternyata di tahap awal gebrakan selling kita, produk kita ini masuk. Ya kita list, ada yang pertamanya coba-coba aja ya. Nah, itu banyak lah gitu. Mungkin menghargai karena ini teman. Karena teman ya nggak enakan. Nah, selanjutnya ternyata dari sekian orang yang mencoba, lalu selanjutnya kecantolnya di produk ya. Oh, ini produknya enak, ini produknya cocok gitu ya. Hingga akhirnya kalau saya bilang itu adalah loyal market. Kayak nah, itu baru kita jalankan S yang kedua. Dari rekan-rekan, teman-teman kita, masyarakat yang sudah mengkonsumsinya rutin produk kita. Lalu selanjutnya kita tawarkan dong peluang usahanya. Ya, tawarkan peluang usahanya bahwa di balik kebaikan produk ini ada peluang usahanya loh yang luar biasa, gitu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu juga punya teman yang sama-sama dalam tanda petik ya mengkonsumsi produk ini. Kenapa enggak loh, gitu ya? Kita ambil kebaikan itu. Dan itu kalau misalnya selling kemudian ke sponsoring Pak, ada nggak sih Pak yang Bapak melakukan S yang kedua ini sponsoring tanpa melewati S yang pertama atau selling? Bapak langsung menawarkan sponsoring untuk peluang usahanya. Untuk saya sendiri kayaknya enggak ya Pak Pur ya. Enggak ya? Mungkin sebagian teman-teman ada juga ya. Artinya langsung nyamber di S yang kedua ya. Ada orang yang langsung tertarik. Sepaket sebundling gitu ya. Peluang nawarin usahanya S-nya langsung. sellingnya langsung nawarin peluang usahanya. Ya kita bukan salah benar ya. Artinya mungkin aja orang melakukan Metode, itu metode aja. Nah, kebetulan track atau jalan yang kita lalui ya, kita adalah dari produk dulu ya. Dari produk, tatkala orang itu sudah merasakan kebaikan produk itu, udah loyal, nah itu baru kita share peluang usahanya gitu. Artinya ketika justru dengan kekuatan produk, kemudian baru dia ditawarin untuk peluang usahanya ya. Dan kejadian lagi Pak Pur, kita bikin list ulang itu ya. Artinya bukan dari yang S itu bukan dipakai lagi, tapi bikin lagi. Dari teman-teman yang udah loyal ya, yang udah loyal, sudah mengkonsumsi produknya, udah istiqomah produknya. Lalu tatkala kita tawarkan peluang usahanya, yang menurut kita tadi ini adalah peluang kebaikan. Ternyata ya faktanya belum atau enggak semuanya juga Pak Pur. Ya menangkap peluang itu. Dan ini bukan salah benar. Akhirnya saya melihatnya Pak Pur. Nah dari sederet dalam tanda petik gitu ya, entah punya kesibukan, punya penghasilan mungkin yang lebih baik. Justru teman-teman yang tertarik menjalankan usahanya latar belakangnya ngajak dengan saya gitu Pak Pur ya. Salah satunya mungkin Pak Dasep ya. Yang justru menerima ini dalam keadaan yang bukan lapang ya, bukan dalam keadaan katakanlah senang ya, sedang dalam banyak problem, banyak masalah dan segala macamnya. Jadi teman-teman juga mungkin kita harus care ya, terpeduli, termasuk karena saya juga bergabung dalam keadaan yang butuh peluang. Ya, mungkin hari ini hal itu ada di mitra-mitra kita yang dalam tanda petik ya. Mungkin menurut kita tidak punya potensi, tidak punya penghasilan. Ya justru sangat mungkin begitu ya. Justru sangat mungkin. Ketika tidak punya potensi, tidak punya penghasilan, justru itulah
jadi satu celah. Betul. Ketika kita menemukan satu calon prospek, saya akan mengatakannya calon prospek. Apakah itu sebagai as a selling karena dia mengkonsumsi produk sejenis sebelumnya yang bukan produk TSI, kemudian dia juga secara finansial misalnya butuh suatu peluang, dan justru disitulah. Jadi kita bukan mencari orang-orang yang mampu ya. Nah ini menarik masuk ke S. Intinya bahwa ini ada bisnis saya, Ya. ini bisnis saya, inilah impian saya, begitu ya. Bagaimana akhirnya saya harus menjadi pengendali. I've been living with the shadows overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding on my house and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corner of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. And if I open my heart to you, I'm hoping you show me what to do. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. And if I open My heart to you, I'm hoping you show me what to do.